Hai guys, barengan gue Moritz Kansil di sini sama Rivaldo Tandra dalam acara Living by Mandri Indonesia 3XC Turnamen Time Out. Jadi ntar kita bakal ngobrol bareng nih ya. Siap. Ditanya-tanya nih. Siap, kan? Kak. Siap ya. Oke, buat kalian yang penasaran, pantengin terus channel ini karena bakal ditemani. Rivaldo Tandra Pangestio adalah seorang atlet basket kelahiran Pontianak 3 April 1996. Ia mulai bermain basket sejak kelas 6 SD dan sudah mengikuti kejuaraan pada saat masa SMP. Dan pada tahun 2017 sampai dengan 2018, Rivaldo bersama tim basket putra Universitas Pelita Harapan menjadi juara di Liga Mahasiswa. Rivaldo juga menorehkan prestasi nasional dengan memberikan medali perak untuk Indonesia pada cabang olahraga basket 3x3 di SEA Games 2019 Filipina. Ia memulai debutnya di Indonesia Basketball League atau kita sebut dengan IBL pada tahun 2020 dengan tim Satria Muda dan meraih gelar Rookie of the Year pada IBL 2020 dari juara IBL 2021. Oke, time out. Sekarang udah barengan gue lagi Moritz Kansil di sini bersama Rivaldo Tandra. bintang tamu yang hari ini bakal nemenin gue berapa menit ke depan. Jadi gini, kita tuh bakal ngebahas tentang karir seorang Rivaldo dari pertama kali dia mencintai olahraga basket sampai ke acara 3x3 ajang internasional ya, Iya. mewakili Indonesia ya. Bener. Nah, ceritain dong, Dok, buat para pendengar time out khususnya. Gimana sih? Oke. Jadi gue mulai basket tuh dari kelas 6 SD, Kak. 6 SD tahun berapa tuh, Dok? 6 SD ya mungkin sekitar 14 tahun lalu. Beda setahun sama gue berarti ya. Iya. Nah, gue tuh main basket bukan karena gue suka. Awalnya? Iya. Kenapa? Karena gue bisa dibilang overweight dulu. Seorang Rivaldo Bener. overweight Gue overweight dulu. itu umur 10, 11. 12 dong berarti ya? 12? Kalau, iya, 12 tahun. 12 tahun. Terus memotivasi lo untuk mengurangi berat badan tersebut dengan olahraga basket. Bukan dari gua sebenarnya, jadi Siapa? dari nyokap gua. Kan Oh, si Mama nih, si Mama nih. Mama kan emang main basket. Emang main basket. Nah, jadi dia ada klub dia lah dari Oke, dulu. Nama oke, klubnya oke. tuh Meteor. Meteor, Klub oke. gua dari kecil Ini berarti di Pontianak di ya? Pontianak. Oke. Bener. Oke, terus Di situ gua ikut. Hah? Jujur gua nggak suka. awalnya. Nah, awalnya nggak suka. Kenapa? Karena capek. Apalagi gua gemuk, disuruh lari, Iya, capek iya, kan. iya. Iya, Jadi gua ikut ya mungkin seminggu cuma sekali 2 kali lah. awalnya tuh. Awalnya. Terus singkat cerita, gue nyampe SMP. Nah di situ gue mulai apa ya? Mulai tahu nih kalau basket lu bisa mewakili daerah lu. Oke, ini lo lihat sendiri atau diceritain si Mama nih? Enggak, gue lihat sendiri. Lo lihat sendiri. Kakak kelas gue, ada yang bisa wakilin Kalimantan Barat, tapi lewat basket gitu. Wah. Nah di situ mulailah muncul apa? Keseriusan? Keseriusan. Oke. Keseriusan bermain basket. Hah? Gue latihan, berhasil nih mewakili Pontianak. Terus habis itu mewakili Kalimantan Barat. Dulu tuh adalah nama ajangnya O2SN, Oke. Olimpiade Ya, Olahraga Siswa Nasional. betul. Masih ada sampai hari Nah, ini. masih ada ya. Masih ada. Nah, di situ mulailah muncul jiwa kompetitif gua. Oke. Jiwa kompetitif gua. Jadi gua suka basket bisa dibilang karena gua suka berkompetisi. Oke, itu yang memotivasi lo ya? Benar. Berarti ya? Benar. Makanya sesuai mungkin dengan nama gua Rivaldo. Oh iya, rival. Iya. Iya. Nyokap gua bilang salah satu alasan dia ngasih gua nama itu juga Rivaldo. itu. Oke. Nah, gini Do ya. Terus kan masuk ke SMA, masuk ke kuliah. Iya. Akhirnya beasiswa tuh ya. Beasiswa. Dari SMA tuh udah beasiswa. Mulai beasiswa. Iya. Tuh para pendengar time out, buat kalian yang mau mencintai olahraga basket secara ini baik dan benar tentunya bisa menghasilkan ya Do. Bisa banget. Bisa banget ya? Mas. Maksudnya itu saya dari kota kecil ya. Iya, Kalimantan Barat. Pontianak ya. Bayangin kalau kota gede. Gue yakin pasti lebih banyak. Gila, apalagi ajang 3x3 ini banyak banget dari kota-kota gede. Bener. Dan mereka kadang-kadang malas berlatih atau Iya. gimana. Ini kan salah satu untuk memotivasi ya. Bener. Wah, Bener, Kak. keren. Akhirnya dari SMA mulai beasiswa. SMA beasiswa. Full. Cuma main basket doang nih. Iya. Kuliah Kuliah juga beasiswa full. bisa disebutin nggak sih kuliahnya di mana? Universitas Pelita Harapan. Dulu Iya. itu jadi dapat kayak pencari bakat ke daerah lo terus menawarkan untuk ke sana. Enggak, jadi sebenarnya bukan Gimana? dicari ke ini. Jadi kan waktu saya SMA bisa dibilang saya sudah mulai dikenal lah Oke. di ajang nasional basket Indonesia. Oke. Nah, terus dikasih invitation Oke. buat try out di UPH. Wah, enak banget. Tuh para pendengar time out khususnya. Jadi kalian jangan sia-siakan apa yang udah ada di diri kalian ya. Tinggal Bener. dipoles lagi
terus akan menghasilkan tentunya. Bener banget ya. Sampai ke jenjang universitas, akhirnya seorang Rivaldo mewakili Indonesia untuk 3x3 di kancah internasional. Itu gimana caranya, Dok? Jadi sebenarnya tuh gua kalau dibilang kenal 3x3 kapan itu SMA. Awal karir tuh. Iya, tapi kan itu mungkin banyak orang nggak tahu. Oke. Karena kan itu pertandingan under 18. Oke. Itu juga sebenarnya pernah ikut World Cup. Oh gitu. World Cup under 18. Tahun berapa tuh, Dok? Kalau boleh cerita. 2013 kalau nggak salah. Dan kita tuan rumah. Tuan rumah Indonesia. Jakarta tuh tuan rumah. Mainnya di Monas. Ih, gokil. Iya. itu World Cup ya. Dari situ sebenarnya kalau mau tarik ke belakang lagi ya, yang pasti dari pertandingan 505. Oke, 5 on 5 dulu ya. Oke. Terus dulu ada penyelenggara, terus kalau misalnya kita lolos seleksi bisa ke Amerika. Oh, pada saat itu. Pada saat Dan itu. akhirnya tembus. Berangkat. Akhirnya tembus. Terus pernah ikut timnas 5. Habis itu baru tuh ada 3x3 under 18. Oke. Nah, di situ ikut seleksi dan puji Tuhan masuk. Tepuk tangan dong buat para pendengar Time Out. Ini muda berprestasi, benar-benar wah ini banget lah. Pokoknya the best lah. Oke, kalau boleh tahu nih Do ya, pemain basket internasional yang kamu suka siapa? Nasional siapa yang kamu suka? Internasional sih LeBron James. Kalau nasional Oke. Arki Wisnu. Oh, teammate ya? Teman kamar saya. Waduh. Apa rasanya tuh dari suka ngefans sampai akhirnya mimpi jadi kenyataan untuk teammate satu tim? Apa rasanya? Itu sih apa ya? Kayak sebuah sadar gitu. Kayak waktu itu saya pertama kali masuk IBL nih, my rookie year. Kan belum setim nih karena si Arki main di Indonesia Patriots. Oke. Kita main, saya masih ingat banget di Mahaka Square, Kelapa Gading. Terus saling jaga-jagaan. Oke. Dalam hati kayak, God damn, I made it. Gitu. Iya. Perasaan gitu loh. Iya, udah. Kayak selama ini nonton dia di TV doang. Oke. Sampai akhirnya satu lapangan jaga-jagaan sih. Itu priceless sih. Oke. Apa sih yang buat lo suka buat seorang Arki sendiri? Apa? Kalau sebelum gue kenal dia ya, gue suka dia pemainnya pinter. Oke. Pinter, jujur nggak seperti pemain basket Indonesia pada umumnya. Oke. Dari cara dribble, visi dia bermain basket. Oke. Maksudnya dia tuh menghilangkan stereotype pemain 2-3 di Indonesia. Maksudnya kan dia punya size. Iya. Biasanya kalau kita tarik ke belakang, basket dulu tuh kalau seukuran dia bisa main 4. Iya, Tapi dia betul. bisa main point guard 1, 2, 3. Gila. Nah. Shooting guard juga. Iya. Gokil ya. Nah, tapi itu sebelum kenal dia ya. Oke. Setelah saya kenal justru malah makin ngefans. Kenapa? Leadershipnya itu orang bagus banget. Oke. Karena kan saya setahun main sama dia setim, saya merasakan banget sih ini orang pengalamannya banyak, dia bisa ngangkat teman-temannya, punya mental juara. Dan akhirnya juara bareng. Juara bareng. Gokil. Tuh kayak gini, muda berprestasi. Pokoknya ini keren. Kita bakal ulas lagi nanti ya. Jadi kalian pantengin terus. Time Out. Oke, time out. Balik lagi barengan gue Moritz Kansil di sini dalam acara Living by Mandiri Indonesia 3x3 Turnamen, masih berdatangan bintang tamu yang tadi. Ada siapa nih? Rivaldo. Aduh, gokil. Dok, jadi gini, tadi kan kita udah bahas ya tentang dari jenjang lo dari SD, SMP, SMA, sampai akhirnya lo masuk ke pro, ya kan? Nah, terus kan kita ada bahas ini nih, tentang event nih, Living by Mandiri ini nih. Jadi tentang youth development-nya, menurut lo gimana? Regenerasi, ini kan lo udah buka jalan nih, ibaratnya adalah beberapa sebelumnya senior yang udah buka jalan juga. Tapi kan 3x3 nggak lepas dari lo juga nih, seorang Rivaldo. Menurut lo gimana sih, Dong? Kalau menurut gue sih ini bisa jadi momentum ya kayak Momentum, buat oke. kita. I mean kalau misalnya ada pertandingan seperti ini seperti tahun sih itu bagus banget. Emang harus ya? Harus. Tiap tahun harus diadain ya? Kenapa? Karena ini kan kita U18 sampai 23. Iya, Dan U18 sampai 23. bisa dibilang turnamen 3x3 di Indonesia yang sebesar ini sangat-sangat dikit. Dikit. Terutama pas pandemi Covid ini. Oh iya. Nah, itulah kenapa Iya, gue iya. bisa bilang ini jadi momentumnya bagus Momentumnya untuk bagus. basket 3x3 kita. Karena kan kalau misalnya ada begini, mungkin yang lain bisa lihat, wah mereka bisa, kenapa kita enggak gitu loh. Oke. Terus ngomongin yang tentang youth development tadi, kan gue sempat ngobrol lah sama Living by Mandiri 3x3 Indonesia Turnamen. Mereka tuh bakal adain coaching klinik juga.
Oh gitu. Iya. Jadi ke sekolah-sekolah nih. Benar, itu sudah dilakukan. Nah, terus nanti untuk peserta-pesertanya juga ada saya, Coach Abe, Coach Romi. Kita bakal ngadain coaching klinik dan juga menjawab pertanyaan. Oke. Nah, kalau menurut gue sih Keren, itu keren. sesuatu yang sangat bagus kayak. Sangat bagus ya. Ya, apalagi kita tahu kan Coach Abe kan pelatih timnas 3x3 Indonesia. Yoi. Kalau gua rasa kalau misalnya kita lihat maksudnya pemain-pemain di turnamen ini ada yang berprestasi, gue yakin sih mereka bisa kepanggil untuk bahkan ke tim nasional. Wah, tuh jadi kalian para pendengar time out khususnya sini tetap ikutin ini ya rulesnya ya, dari sekolah, tingkatan sekolah, dari SD, SMP, SMA sampai ke jenjang kuliah. Jadi jangan takut untuk berlatih keras tanpa menghasilkan sesuatu ya. Bener. Nih contohnya, jadi udah dari awal karir yang tadinya cuman overweight doang, ingin menghilangkan berat badan. Seorang tadi gue nggak percaya lu, masa sih Overweight gua, Kak. berapa tahun untuk ke seperti ini? Kalau seperti ini, Nah. gue kalau dibilang SMA sih masih lumayan gemuk ya. Masih lemak-lemak masih ada tuh ya? Masih ada di perut. Pas sudah kuliah, I ate the right food, terus Oh. makan latihan yang benar, ya Itu emang ngaruh ya? ngaruh banget. Ngaruh ya? Ngaruh Jadi ada dokter gizi lah ya bisa dibilangnya. Iya nggak sih? Enggak sih, I did my own research. Gue Oh, cari-cari oke. di internet Oke. gimana cara maintain body yang bagus buat atlet. Oke. Tuh dengerin, jadi jangan makan mulu ya nggak, olahraga enggak ya kan? Makan tidur, pandemi soalnya nih. Iya, makanya bener tuh. Iya kan, Bener. pandemi kan kayak gitu ya. Berat naik lagi nggak? Enggak sih. Enggak ya, stabil ya. Stabil. Oke, kalau gitu. Oke, nanti kita lanjut. Masih barengan gue Morris Kansil sini sama Rivaldo. Time out. Oke, time out. Balik lagi barengan gue Morris Kansil sini masih sama Rivaldo Tandra. Rivaldo. Jadi gini do, event kan sudah berlangsung nih, ya kan? Terus akan ke beberapa provinsi kan? Ya, lo tahu sendiri kan, ke beberapa provinsi yang bakal ada di Indonesia. Harapan lo apa sih ke depannya nih? Harapan gue sih yang pasti seperti yang kita bahas tadi kayak muncullah bibit-bibit baru, terus oke. jadi momentum juga Oke. buat X3 Indonesia. Dan yang pasti sih gue berharap prokes Tetap dong. dijalankan, Tetap. dan juga turnamen ini bisa jadi contoh lah Oh buat iya, turnamen lain bahwa standar kita lagi pandemi begini, Iya. standar prokesnya kayak gimana. Nah, mantap banget tuh kayak gitu. Ya, jadi tunggu kami di kota kalian. Thank you ya, Do. Thank you ya Kak. Ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Oke, good luck. Time out.